Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga dengan kasih sayangnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan dalam suasana kegiatan MPLS SMA Negeri 1 Tanjung Anom tahun ajaran 2020-2021 walaupun dalam bentuk daring seperti ini. Oleh karena itu, marilah menambah rasa syukur kita kehadirat Allah SWT dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Insya Allah dengan mengamalkan ajarannya, mengamalkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, kita semuanya akan mendapatkan syafaat. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu yang menjadi panitia MPLS pada tahun ini. Semoga seluruh jerih payahnya mendapatkan ridho dari Allah SWT. Tidak lupa kepada para siswa baru yang saat ini sudah diterima menjadi keluarga besar SMA Negeri 1 Tanjung Anom. Itu artinya Anda menjadi bagian dari kami siswa sekalian, karena Anda sudah diterima menjadi siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Anom. Oleh karena itulah Anda kemudian diwajibkan mengikuti kegiatan seperti ini. Di dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan atau saya akan belajar bersama-sama dengan Anda kaitannya dengan ibadah. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Ibnu Malik. Saya tinggal di utara Kampung Baru dan ini adalah nomor WA saya. Mungkin Anda ingin datang ke rumah saya, ingin janjian, maka lihatlah, perhatikan nomor WA ini. Mungkin suatu saat Anda akan membutuhkan, atau bahkan mungkin Anda ingin mengundang tahlilan saya, ya nggak usah sungkan-sungkan. Insya Allah saya akan datang. Siswa sekalian yang berbahagia, di dalam kesempatan ini saya mendapatkan tugas materi tentang ibadah. Ibadah ini adalah suatu bentuk penghambaan kita sebagai manusia kepada Allah SWT. Maka di dalam penghambaan ini tidak boleh atau tidak bisa manusia ini mengarang bagaimana cara beribadah kepada Allah. Oleh karena itulah Allah SWT mengirimkan nabi-nabi, rasul-rasul untuk menyampaikan tentang bagaimana cara beribadah. Nah, di dalam beribadah ini atau dalam kaitannya dengan ibadah ini ada dua macam. Yang pertama ada ibadah madhoh, ibadah yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya, yang membatalkan dan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Nah, di dalam kesempatan ini ibadah madhoh ini saya hanya akan menjelaskan dua hal, yaitu wudhu dan sholat. Kenapa hanya wudhu dan sholat? Tentu saja karena waktunya memang singkat. Dan kemudian yang kedua, wudhu dan sholat ini adalah perkara yang sangat penting di dalam Islam, siswa sekalian. Sebagaimana kita tahu bahwa sholat ini adalah rukun Islam yang harus kita kerjakan dalam keadaan apapun. Tidak bisa berdiri, boleh duduk, tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring, tidak bisa berbaring pun harus tetap sholat juga dengan cara isyarat. Dan sholat seseorang itu tidak akan sah, tidak akan diterima kecuali dengan wudhu. Maka ini dalam hal sholat tidak bisa ditinggalkan. Kemudian yang kedua adalah ghairu mahdhoh, yaitu ibadah yang bersifat umum yang penjelasannya tidak serinci ibadah madhoh. Apa saja yang termasuk ibadah ghairu mahdhoh? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makan dan belajar. Tentu saja yang disebut yang termasuk ibadah madhoh atau ghairu mahdhoh ini tidak hanya makan dan belajar, masih banyak lagi. Saya hanya mencontohkan makan dan belajar. Makan ini merupakan perintah Allah. Belajar pun juga merupakan perintah Allah. Tetapi dalam hal makan dan belajar ini penjelasannya tidak sebagaimana penjelasan atau ketentuan yang ada di dalam ibadah madhoh. Ada syarat dan rukunnya.
Misalnya dalam hal makan, di sana tidak dijelaskan syarat dan rukun makan, tetapi hanya dijelaskan adab makan. Demikian juga belajar, hanya dijelaskan tentang adab belajar. Kenapa dijelaskan adabnya? Supaya kita ini tidak kecewa, atau agar apa yang kita lakukan berupa makan dan belajar ini ada bernilai ibadah. Nah, saudara sekalian, apalagi Anda sebagai siswa baru, maka Anda sebaiknya mengawali belajar di SMA Negeri 1 Tanjung Anam ini dengan niat yang baik. Jangan hanya niat yang lain-lain, niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga makan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan manfaat dari makan, kita akan mendapatkan manfaat dari belajar berupa apa? Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, saudara sekalian, kita akan belajar tentang keutamaan wudhu. Kenapa kita harus tahu tentang keutamaan wudhu? Sebagaimana saya, saudara sekalian, kita ini atau saya ini akan semangat untuk melakukan sesuatu ketika mengetahui manfaatnya, ketika mengetahui keutamaannya. Demikian juga wudhu. Kita akan ada dorongan dari dalam untuk melakukan wudhu ketika kita mengetahui manfaatnya. Apa saja manfaat wudhu? Kita lihat. Yang pertama adalah menggugurkan dosa-dosa. Masya Allah, saya menyadari siswa sekalian bahwa di dalam diri saya ini banyak dosa. Tangan penuh dosa, telinga penuh dosa, mata penuh dosa, mulut penuh dosa. Seandainya semua dosa ini ditampakkan, mungkin saya ini akan merasa malu keluar rumah karena dosa-dosa yang begitu banyak. Tetapi sungguh suatu karunia Allah yang sangat besar kepada diri kita, sehingga kita ini diberikan kemudahan untuk menggugurkan dosa-dosa kita, di antara caranya dengan berwudu. Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa wudu ini akan memberikan cahaya di padang mahsyar. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita ini tidak selamanya di dunia. Suatu saat kita ini akan ke akhirat. Suatu saat kita akan berada di padang mahsyar. Dan di sana di padang mahsyar ini waktunya bukan setahun 2 tahun, seabad 2 abad, tidak. Di sana ini kurang lebih 1.500 tahun akhirat. 1.500 tahun akhirat. Satu hari di akhirat sama dengan 1.000 tahun di dunia. Maka berapa lama di padang mahsyar? Masya Allah, hanya Allah tahu, yang paling tahu. Maka suatu kemuliaan, suatu keberuntungan di saat kita berada di padang mahsyar dalam keadaan bercahaya wajah kita, bercahaya anggota wudhu kita, sehingga di sana akan dikenali oleh yang mulia Nabi Muhammad SAW. Karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menjaga wudhu atau banyak berwudhu ketika di dunia. Semoga kita termasuk orang-orang yang bercahaya di padang mahsyar. Kemudian berikutnya adalah menyehatkan. Masya Allah. Di saat kita berada pandemi seperti ini, ternyata Islam jauh-jauh hari, 1400 tahun yang lalu, sudah menjelaskan tentang bagaimana cara menjaga kesehatan. Di antaranya adalah dengan berwudu. Dan masih banyak lagi tentunya tentang keutamaan wudhu ini. Dan nanti akan menjadi tugas Anda untuk mencarinya apa saja keutamaan wudhu. Berwudu merupakan salah satu kegiatan wajib yang harus dilakukan sebelum kita menjalankan sholat. Tujuannya sudah pasti untuk mensucikan diri dari segala hadas. Kalau kita tidak menjalankan wudu dengan sempurna, maka sholat kita pun juga tidak sah atau mubah. Seperti yang sudah disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, tidak diterima sholat yang dilakukan tanpa wudu, dan tidak diterima sedekah yang berasal dari harta yang didapat secara tidak halal. Hadis riwayat Muslim. Dalam berwudu, sahabat salihah pasti sudah tahu 6 fardu wudu dalam Islam. Ya, 6 fardu wudunya adalah membaca niat wudu ketika membasuh muka, membasuh sebagian rambut kepala, membasuh 2 belah kaki sampai mata kaki, dan terakhir tertib. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi,
Apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Tapi terkadang ada sedikit kendala untuk para muslimah yang ingin berwudu, apalagi kalau sedang berada di tempat umum. Memang salah satu fardu wudu adalah membasuh rambut kepala. Tetapi hal ini dikhawatirkan auratnya akan dilihat oleh orang lain yang bukan mahramnya. Karena anggota wudu sebagian besar ada aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Lalu bagaimana ya cara berwudu untuk muslimah yang menggunakan hijab jika sedang berada di luar rumah? Apakah dengan mengusap kerudung itu sah? Apakah berwudu menggunakan kerudung itu sah gitu ya? Itu sah-sah saja, terutama jika memang tempat berwudu tersebut tidak tertutup. Yang memungkinkan kalau si perempuan ini membuka kerudung akan membuat auratnya terlihat. Lalu caranya berwudu gimana? Dalam sebuah hadis Rasulullah juga pernah berwudu dengan mengusap sorbannya. Jadi kalau menurut Imam Ibnu Taimiyah ini dianalogikan dengan sorban dan kerudung muslimah, sama aja ya. Jadi boleh mengusap di luar. Lalu kalau misalnya berwudu di luar yang banyak laki-laki, caranya gimana? Nah, bisa tanpa melepas kerudung. Jadi ketika dia mengusap muka, ambil air, kemudian bisa diginiin aja, seperti itu. Lalu kalau di tangan ini, kalau lengan bajunya bisa dibuka sampai ke sini, dia bisa sambil ngulek-ngulek dikit lah gitu ya. Yang penting harus kena sampai ke siku. Jika tangan baju tidak bisa dibuka sampai ke sini, misalnya diketat atau apa, ini harus dibasahin. Karena tujuan kita adalah air wudhu itu sampai menyentuh marfik, yaitu pertemuan antara tulang lengan dengan tulang kesini. Jadi ini siku. Ya, itu tata cara wudhu untuk muslimah jika di luar. Jadi boleh sambil mengenakan kerudung, lalu boleh ketika mengusap kepala boleh begini, atau dia ngusapin di sini. Karena memang ada yang bilang kesini aja boleh, tapi lebih baiknya begini. Seperti itu. Karena memang Rasulullah SAW pernah melakukannya dan juga menurut Ibnu Munzir, Ummu Salamah pun pernah melakukannya, mengusap air itu lewat ini. Ternyata Islam itu mempermudahkan umatnya dalam segala kegiatan. Salah satunya menyempurnakan wudu. Masih berbicara tentang hukum dalam berwudu. Selain ingin tahu bagaimana cara berwudu di tempat umum, pasti sahabat Salihah juga pernah dilema mengenai sah atau tidaknya berwudu jika wajah sedang memakai make up kan? Make up memang merupakan kebutuhan setiap wanita. Biasanya sahabat Salihah berusaha memperindah riasan wajah dengan beberapa tutorial bermake up. Terkadang tujuan bermake up pun karena tuntutan pekerjaan atau sedang dalam acara tertentu. Tetapi sering terjadi pada saat waktu sholat datang, kita suka dilema untuk menghapuskan make up. Dan keseringan, banyak dari sahabat Salihah yang tetap berwudu meski wajah sedang memakai make up. Melihat hal ini, bagaimana ya hukumnya berwudu pada saat wajah sedang memakai make up? Kalau dia sudah bermake up dan dia berwudu, kalau make upnya tidak waterproof nggak masalah, karena tujuannya adalah air wudu bisa sampai kepada kulit. Kalau make upnya itu waterproof, dia harus membersihkan make upnya dulu baru dia berwudu. Nah, jadi mensiasatinya kalau memang biasa sekarang kan banyak ya make up yang pakai waterproof gitu. Siasatnya adalah sebelum dia bermake up wudu dulu. Kalau dia bisa jaga wudu sampai berapa waktu itu bisa. Kalau tinggal sholat lagi. Pada intinya, berwudu dengan mengusap bagian kerudung diperbolehkan jika benar-benar dalam keadaan darurat, di mana tidak ada tempat wudu lain yang bisa kita gunakan untuk berwudu dalam keadaan tidak terlihat oleh yang bukan mahram. Semoga sahabat Salihah bisa menerapkannya ya. Setelah ini, akan ada kisah menarik dari salah satu produksi Al-Quran Braille yang menggunakan sistem komputerisasi di Indonesia. Alhamdulillah, demikian tadi tutorial tentang cara berwudu bagi perempuan yang berhijab. Kenapa saya menampilkan tutorial berwudu bagi wanita yang berhijab? Kalau kita melihat siswa-siswi sekalian, ternyata bagi perempuan yang berhijab untuk berwudu itu perlu pengetahuan tersendiri dibandingkan dengan kita para lelaki. Oleh karena itu, perlulah bagi wanita berhijab untuk
memahami lebih detail tentang bagaimana cara berwudu bagi mereka yang berhijab. Apalagi sekolah kita ini 60-70% warganya adalah perempuan. Maka semoga tutorial ini tadi bermanfaat. Selanjutnya, siswa sekalian, marilah kita pahami bersama tentang bagaimana tata cara sholat. Sebelum kita melihat atau sebelum kita belajar tentang tata cara sholat, kita akan belajar tentang keutamaan sholat. Keutamaan sholat. Kita lihat di sini, keutamaan sholat dijelaskan, barang siapa menjaga sholat 5 waktu di awal waktu, di tempat adzan dikumandangkan, maka Allah akan memberikan kemuliaan di 5 alam. Masya Allah, di 5 alam, suatu alam yang pasti kita akan jalani bersama. Yang pertama, dihindarkan dari kesempitan hidup. Kita tahu di dunia ini kita tidak akan pernah sepi dari masalah. Setiap selesai satu masalah akan berhadapan dengan masalah yang lain. Tetapi beruntung bagi orang yang menjaga sholat 5 waktu, Allah berjanji akan menghilangkan kesempitan hidupnya. Kemudian yang kedua, dijauhkan dari siksa kubur. Sebagaimana tahu suatu saat saya pun, Anda pun juga akan masuk ke dalam kubur. Maka bagi orang yang menjaga sholat 5 waktu, insya Allah akan dijauhkan dari azab kubur. Kemudian akan diberikan catatan amal dengan tangan kanan. Ini pertanda kebaikan bahwa orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, mereka akan dimuliakan dengan surganya Allah SWT. Kemudian yang keempat, siswa sekalian, bagi orang yang menjaga sholat 5 waktu, mereka akan dimudahkan oleh Allah SWT ketika meniti jembatan Sirat, sehingga mereka ini akan berjalan di atas jembatan Sirat al-Mustaqim secepat kilat atau bagaikan kilat. Kita tahu bahwa di sana ini perjalanan yang sangat panjang, sehingga dijelaskan di sana itu 1.500 tahun. 500 tahun mendatar, 500 tahun mendaki, dan 500 tahun menurun. Itu tahun atau waktu di akhirat. Yang dijelaskan bahwa 1 hari di akhirat sama dengan 1.000 tahun di dunia. Kemudian di bawah jembatan Sirat ini ada neraka. Maka semoga kita juga termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT, dapat meniti jembatan Sirat secepat kilat. Dan yang kelima, siswa sekalian, bagi orang yang menjaga waktu, mereka akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masya Allah. Inilah keutamaan orang yang menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah di tempat adzan dikumandangkan dan dikerjakan di awal waktu. Kemudian, lalu apa ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat fardu? Keutamaannya begitu besar, namun ancamannya juga begitu besar. Yang pertama, siswa sekalian, akan dicabut keberkahan umurnya. Di dunia ini kelihatan umurnya panjang, tetapi tidak ada manfaatnya. Kemudian dihapuskan tanda-tanda kesolehan dari wajahnya. Tiap-tiap amal yang dikerjakan tidak akan diberi pahala oleh Allah SWT. Doanya tidak dinaikkan ke langit, dan dia tidak akan mendapatkan bagian doa dari orang-orang soleh. Masya Allah, semoga kita terhindar dari siksaan seperti ini. Kemudian kedua, yaitu ketika mati, antara lain mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, mati dalam keadaan haus, bahkan seandainya diberikan air sepenuh samudera dunia, hal itu tidak akan membuat puas, tidak akan menghilangkan rasa hausnya. Kenapa? Mereka haus bukan karena haus tidak minum, tetapi hausnya karena azab dari Allah SWT. Kemudian siksaan berikutnya bagi orang yang meninggalkan sholat 5 waktu adalah di dalam kubur. Di dalam kubur mereka akan dihimpit oleh kubur sehingga tulang-tulang rusuknya pun saling bersilangan. Kemudian dinyalakan api dalam kuburnya siang dan malam sehingga ia bergelimpangan di dalam api tersebut. Kemudian didatangkan kepadanya ular yang matanya berapi. Ular itu bernama Sujaul Aqra. Itulah balasan bagi mereka yang enggan melaksanakan sholat. Beruntunglah siswa-siswi sekalian kalau Anda ini termasuk orang yang menjaga sholat. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk senantiasa menjaga sholat-sholat kita.
Berikutnya inilah penjelasan sekilas tentang bagaimana sholat kita. Yang pertama, di saat kita sedang takbiratul ihram, kita lihat gambar yang pertama, kita harus berdiri tegak. Kita tidak boleh membungkuk, kita tidak boleh dengan dalam keadaan berdiri yang tidak sempurna, kecuali memang darurat karena sakit, maka boleh sholat dalam keadaan apapun. Tapi yang jelas dalam keadaan normal, kita wajib sholat dalam keadaan yang seperti ini. Kemudian kita lihat gambar yang kedua, mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga. Boleh sejajar dengan telinga, boleh sejajar dengan pundak. Kemudian diusahakan tangan ini berada di samping kiri kanan dada, bukan berada di depan dada. Kemudian gambar yang ketiga, saudara sekalian, kita lihat melipat di depan perut bagian atas pusar atau dada bagian bawah. Atau dengan kata lain, bertemunya dua pergelangan tangan. Maka inilah di antara tata cara takbiratul ihram. Kemudian yang tidak kalah penting untuk diperhatikan di dalam kita mengerjakan sholat adalah bagaimana kita membaca Fatihah itu dengan bacaan yang sebaik mungkin. Ya, kita membaca Al-Fatihah ini dengan bacaan yang sebaik mungkin. Ya, jangan sampai ada bacaan-bacaan yang salah, jangan sampai ada bacaan-bacaan yang tidak sempurna, karena akan mengurangi kesempurnaan sholat kita. Masya Allah, saudara sekalian, ini penting sekali. Seperti saya juga sampai hari ini pun saya masih belajar bagaimana cara membaca yang baik di dalam membaca surat Al-Fatihah. Berikutnya saudara sekalian, rukuk. Kita perhatikan gambar di sini bagaimana cara rukuk yang sempurna. Kita usahakan rukuk yang sempurna itu adalah rukuk di mana kepala dan punggung ini rata. Ingat, kepala dan punggung ini rata dan kemudian tangan ini mencengkeram lutut. Jadi tangan ini jangan sampai berada di bawah lutut ataupun di atas lutut sehingga membuat posisi punggung ini tidak rata. Maka diusahakan seperti ini. Kemudian bagaimana pada saat mengawali mengawali i'tidal, kita lihat dalam keadaan berdiri tegak. Berikutnya saudara sekalian, inilah i'tidal dengan tumakninah. Maksudnya adalah i'tidal dalam keadaan berdiri kemudian kita tenang sebelum melanjutkan kepada gerakan berikutnya. Seringkali karena sifat buru-buru yang selalu menghantui diri kita, saudara sekalian, di saat kita sedang sholat, kita diingatkan dengan kegiatan-kegiatan, maka seringkali sholat kita ini menjadi buru-buru, sehingga i'tidalnya tidak sempurna. Bangkit dari ruku belum sempurna, kemudian kita sudah sujud. Ini menjadi tidak tumakninah, mengurangi kesempurnaan sholat. Maka kita usahakan i'tidal dengan sempurna, i'tidal dengan tumakninah. Seperti gambarannya. Misalnya gambar yang nomor 5 ini. Rukuk sempurna ditandai tulang belakang dan kepala yang lurus. Kita lihat seperti gambar tadi. Kemudian sehingga bila diletakkan gelas di atas punggung kita ini tidak akan tumpah. Kemudian pada gambar yang ke-6 kita lihat bagaimana gambar ini menunjukkan cara rukuk yang tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena kepala berada lebih bawah dibandingkan dengan punggungnya. Seharusnya kepala ini rata dengan punggung. Kemudian kita lihat gambar berikutnya, inilah cara i'tidal yang baik. Di mana setelah kita bangkit dari ruku, kemudian kita berdiri tegak sebelum melanjutkan gerakan berikutnya berupa sujud. Jadi harus berdiri tegak dulu, baru dilanjutkan gerakan berikutnya. Sekalian, kemudian kita lihat bagaimana gerakan ruku ini. Gerakan sujud maksud saya. Kita lihat di sini. Kita lihat beberapa gambar di sini tentang bagaimana cara orang itu melakukan sujud. Yang pertama kita lihat gerakan sujud. Kita usahakan kakinya itu harus pada ujung kaki ini menghadap kiblat. Kemudian bagi laki-laki tangan ini berada di luar atau dijauhkan dari perut.
dijauhkan dari perut. Nah, kemudian posisi kaki ini merapat. Karena saudara sekalian, apabila posisi kaki ini renggang agak jauh, maka bagi laki-laki yang menggunakan sarung, maka kemudian akan terlihat auratnya, yang menyebabkan sholatnya menjadi tidak sempurna. Tetapi kalau kita tutup, maka kemudian sarung ini akan turun ke bawah, sehingga akan menutupi aurat yang ada di bagian seperti ini. Saudara sekalian, inilah cara sujud yang kurang tepat, di mana meletakkan siku-siku sejajar dengan lantai. Ini cara sujud yang tidak tepat. Ini mohon maaf, ini gambar seperti ini nih, seperti posisinya kucing atau bahkan seperti anjing. Kita lihat anjing yang sedang duduk itu seperti ini. Dianjurkan cara sujud kita seperti ini. Ya, cara sujud kita seperti ini. Baiklah saudara sekalian, dengan membaca doa seperti ini. Berikutnya, duduk di antara dua sujud. Kita perhatikan duduk di antara dua sujud, maka kakinya siswa sekalian, kakinya itu kita lihat kakinya itu seperti ini, di mana ujung kaki menghadap kiblat, lah kemudian kaki sebelah kanan dalam keadaan telapak kaki sebelah kanan dalam keadaan berdiri seperti ini. Inilah saudara sekalian cara duduk di antara dua sujud. Semoga pembelajaran ini menjadi pelajaran yang bermanfaat. Kemudian pada saat itu kita tidak lupa membaca Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warizukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Saudara sekalian, berikutnya kita perhatikan tugas. Tugas bagi Anda peserta MPLS adalah 1, tuliskan keutamaan wudhu. Tadi di awal sudah disampaikan beberapa, kemudian tulislah dalil tentang wudhu. Yang ketiga, sebutkan apa saja yang membatalkan wudhu. Yang keempat, tuliskan apa saja keutamaan menjaga sholat. Yang kelima, sebutkan apa saja ancaman meninggalkan sholat. Yang keenam, tulislah ayat-ayat yang mewajibkan sholat. Dan yang ketujuh, sebutkan apa saja alasan orang Islam mudah meninggalkan sholat. Kemudian berilah penjelasan. Yang kedelapan, jelaskan apa saja amalan sholat yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tugas ini ditulis di kertas folio bergaris, dikumpulkan melalui ketua kelas. Kemudian ketua kelas menyetorkan kepada Bapak Ibu wali kelas saat Anda masuk sekolah. Dan ini kapan mengumpulkannya? Sesuai dengan instruksi dari Bapak Ibu wali kelas Anda. Tugas berikutnya saudara sekalian, silakan Anda membuat absensi sholat. Perhatikan caranya, isilah list di bawah ini dengan menulis nama Anda, kemudian berilah keterangan sesuai keadaan Anda. Silakan Anda menulis seperti ini, misalnya nomor 1 nama, misalnya namanya Abdullah. Bagaimana Abdullah? Maka tulislah SS dengan keterangan apabila sudah sholat. Kemudian misalnya yang kedua ini adalah Amin, tidak sholat. Nah, misalnya dia ini tidak sholat. Aminah maksudnya ini, Aminah. Kemudian nama yang ketiga, misalnya di sini namanya Binti, kemudian LI, apa itu libur. Absen ini dibuat oleh ketua kelas di grup WA masing-masing kelas. Sehingga ini berupa list. Ini sholat apa saja yang dibuat? Hanya sholat duhur saja pada masa Anda mengikuti kegiatan MPLS. Adapun nanti pada saat Anda masuk, pastinya akan ada absensi sholat lagi yang Anda terima dari sekolah berkaitan dengan absensi sholat ini. Saudara sekalian, berikutnya.
Baiklah siswa-siswi sekalian yang berbahagia, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Jika ada benarnya, benar itu datang dari Allah SWT, dan jika ada yang menyampaikan ini memang masih dalam taraf belajar, semoga Allah SWT mengampuni saya, mengampuni kita semuanya. Semoga apa yang menjadi pembelajaran kita pada saat ini dimudahkan oleh Allah SWT untuk memahaminya, dan dimudahkan oleh Allah SWT untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.